Baik, selamat siang. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Agita Darwinarto dengan NIM 2020-720. Di sini saya akan menjelaskan terkait suspek yang kami dapatkan dari kelompok 2, yakni leukemia limfositik akut pada PBL2. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, sebelumnya izinkan saya menjelaskan pengertian dari leukemia sendiri. Nah, pengertian dari leukemia sendiri adalah kelompok keganasan hematologi heterogen yang timbul dari proliferasi disfungsional dari leukosit berkembang. Nah, leukemia ini diklasifikasikan sebagai akut atau kronis berdasarkan dari kecepatan proliferasi dan sebagai miolitik atau limfositik berdasarkan asal dari selnya sendiri. Nah, bagaimana klasifikasi dari leukemia sendiri? Nah, klasifikasi yang pertama ada ALL. ALL ini adalah leukemia limfositik akut. Dia adalah jenis leukemia yang paling umum dan biasanya terjadi pada anak kecil, tetapi dapat terjadi pada orang dewasa juga. ALL ini dimulai dari sel limfoid sumsum tulang, kemudian menyebar dengan cepat ke darah di bagian tubuh seperti di sistem saraf pusat, hati, kelenjar getah bening, limpa, testis, dan tetis pada pasien laki-laki. Kemudian AML adalah leukemia mielogenus akut, merupakan jenis leukemia agresif yang paling umum pada orang dewasa. Tetapi ini juga dapat mempengaruhi pada anak-anak. Nah, leukemia ini dimulai pada sel mieloid dari sumsum tulang yang menyebar juga dengan cepat ke sistem peredaran darah. Nah, untuk gejalanya, penyebarannya sama dengan yang tadi LL, kemudian CLL atau leukemia limfositik kronis. Merupakan jenis leukemia yang tumbuh lambat yang paling umum biasanya mempengaruhi orang dewasa yang lebih tua. Nah, awalnya orang yang mengalami gejala ini akan merasa baik-baik saja selama beberapa tahun sebelum mengalami gejala atau melakukan pengobatan. Tetapi gejala ini dia akan tumbuh perlahan dan berkembang perlahan dan nantinya akan masuk ke dalam darah dan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kemudian CML. CML ini adalah leukemia mielogenus kronis. Ini merupakan leukemia yang menyerang pada orang dewasa. Kadang-kadang juga disebut dengan leukemia mieloid kronis. Nah, leukemia ini dimulai pada sel mieloid dari sumsum tulang yang tumbuh perlahan. Jadi gejalanya itu mungkin tidak tumbuh, tidak muncul sama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi dia nanti akan menyebar ke darah dan bagian tubuh lainnya. Intinya dia hampir mirip dengan CLL. Kemudian CMML ini merupakan leukemia mielomonositik kronik, dimulai pada sel mieloid dari sumsum tulang dan orang yang biasanya mengalami ini adanya pembesaran organ seperti pembesaran limpa, kemudian dia akan kekurangan beberapa jenis sel darah dan memiliki banyak monosit. Nah, etiologi dari leukemia sendiri bisa terjadi karena paparan radiasi pegion, kemudian paparan benzena, paparan kemoterapi, riwayat keganasan hematologi, infeksi virus, maupun karena adanya beberapa sindrom genetik, misalnya sindrom Down, anemia Fanconi, sindrom Blom, dan lain-lain. Nah, bagaimana patofisiologi dari leukemia ALL ini sendiri? Nah, untuk patofisiologinya dimulai dari terjadinya proses akumulasi kelainan genetik pada sel propulsor limfoid yang belum matang. Nah, sehingga menyebabkan sel propulsor limfoid ini menjadi menumpuk dan membelah di sumsum tulang dan mengakibatkan faktor-faktor penyebab yang sebagian besar mekanisme ini masih belum begitu jelas. Nah, tapi ada beberapa faktornya yang bisa kita ketahui seperti adanya penurunan berat badan, malaise, demam, dan keringat. Kemudian dia dapat mengakibatkan sumsum tulang ini melebar. Nah, karena sumsum tulang mengalami pelebaran, ini bisa menyebabkan timbul nyeri pada tulang. Dan ini biasanya terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, adanya penumpukan di sumsum tulang. Nah, maka karena adanya penumpukan ini, maka dia akan menggantikan prekursor darah lain yang di sumsum tulang, sehingga menghambat proliferasi dan diferensiasi dari sel darah normal. Makanya mengakibatkan terjadinya pansitopenia, itu beberapa gangguan atau gejala pada CBC. CBC ini adalah pemeriksaan darah rutin. Pada pemeriksaan biopsi pada sumsum tulang juga biasanya ditemukan adanya sel belas. Nah, jadi setelah terjadinya sekali penumpukan sumsum tulang, endoplastik blast ini dia akan mencari jalan keluar, atau dia akan masuk ke sistem darah, dan nantinya dia akan masuk ke organ-organ lain lagi, sehingga terjadinya pembesaran seperti pembesaran pada kelenjar getah bening, limpa, dan hati. Itu yang disebut dengan limfadenopati dan splenomegali. Nah,
Ketika dilakukan pemeriksaan darah, neoplastik basi ini akan dideteksi sel darah putih. Maka ini menyebabkan adanya leukositosis, ya, meskipun dia akan timbul beberapa gangguan yang ditemukan pada pasitopenia. Nah, proses akhir dari sel kanker ini dia akan mengalami lisis sehingga akan menyebabkan pelepasan kadar-kadar pada intraseluler, misalnya adanya kadar kalium, asam urat, dan LDH atau lemak jahat, yang nantinya akan mengakibatkan hiperosemia, itu kadar asam urat yang tinggi, dan menyebabkan simbiosis tumor, cedera ginjal akut, dan mulut. Nah, selanjutnya kita masuk ke penegakan diagnosis. Sebelum kita melakukan penegakan diagnosis, penting kita melakukan anamnesis atau consent dulu, seperti menanyakan nama pasien, umur, alamat, tempat tinggal, kemudian keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, manifestasi pendarahan, dan pola hidup dan riwayat nutrisi, riwayat lahir prematur kembar, dan anemia dalam kehamilan. Nah, pada anamnesis kita menemukan adanya hematoma. Kita menemukan bahwa seorang anak pasien seorang anak perempuan usia 2 tahun. Keluhan utamanya ya bintik-bintik merah di lengan, perut, dan kaki dengan onsetnya itu 2 minggu. Kemudian dia punya keluhan penyerta adanya hematom, adanya pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran abdomen, kemudian demam, nafsu makan menurun, dan nyeri saat berjalan. Sehingga kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu terdiri dari IPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana pemeriksaan fisik kita menemukan adanya pasien terlihat anemis, kemudian adanya pendarahan kulit, itu ditemukan adanya peteki di ekstremitas atas dan bawah, kemudian adanya lebam, kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening di aksila, leher, dan aksila, servikal, dan inguinal, kemudian adanya demam, pengkitopenia, nyeri tulang atau sendi, organomegali di hepar dan splenomegali, hepatomegali dan splenomegali. Kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang bisa kita melakukan tes lab. Nah, fungsi dari tes lab sendiri itu adalah untuk melihat ukuran, bentuk, dan ciri lain dari sel darah putih dalam sampel. Dan kita dapat mengklasifikasinya ke dalam jenis tertentu. Kemudian CBC. CBC ini adalah hitung darah lengkap. Nah, ini dilakukan bersama dengan diferensial atau DIF untuk melihat jumlah dari berbagai jenis sel darah putih. Nah, tes ini biasanya sering dilakukan pertama pada pasien dengan dugaan masalah darah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan BMP, kemudian fungsi lumbar. Nah, fungsi lumbar di sini tujuannya itu kita untuk melihat penyebarannya. Jadi nanti kita mengambil cairan dari area cerebrospinal untuk melakukan pengujian. Biasanya kita menyuruh pasien berbaring atau duduk, kemudian kita mengambil cairannya seperti itu. Kemudian imaging ini adalah tes pencitraan. Tes pencitraan ini kita menggunakan sinar X, yaitu gelombang suara, medan magnet. Nah, ini dilakukan pada orang dengan LL untuk membantu menentukan tingkat dari penyakitnya. Jika dianggap telah menyebar ke luar susuk tulang, kita bisa melakukan tes pencitraan ini untuk melihat dari penyebarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dari pemeriksaan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang kita menganalisis bahwa pasien mengalami leukemia limfositik akut. Nah, kemudian kita melakukan diagnosis banding dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, diagnosis bandingnya di sini ada ITP, leukemia myelolistik akut, B-cell lymphoma, mantle cell lymphoma, dan infeksi white lymphadenopathy. Kalau ITP, sini berbedanya itu adanya keluar pendarahan seperti menstruasi yang terus-menerus atau dalam jumlah banyak, kemudian adanya mimisan. Kalau leukemia myelolistik akut, itu adanya gangguan keseimbangan kejang, mimisan, penglihatan, kabur. Nah, tapi di kasus kita tidak mendapatkan hal-hal ini. Kemudian ada B-cell lymphoma. B-cell lymphoma ini berarti dia mengalami keringat berlebihan di malam hari. Tetapi di kasus tidak dijelaskan bahwa pasien mengalami seperti ini. Nah, selanjutnya ada mantle cell lymphoma. Mantle cell lymphoma ini juga sama ada berkeringat di malam hari. Kemudian infeksi white lymphadenopathy.
berkeringat malam hari juga, tapi ada pegal-pegal. Tapi di suspek tidak, sehingga kita membulatkan bahwa dia mengalami leukemia limfositik akut, karena leukemia limfositik akut seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ini biasanya menyerang pada anak-anak. Kemudian komplikasi. Nah, apa sih komplikasi dari leukemia limfositik akut? Nah, komplikasi itu terjadi jika tidak dilakukan pengobatan yang baik, atau karena pengobatan yang tidak baik tersebut, sehingga terus-menerus hal ini dia menyerang dan menyebar ke bagian lain, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit lain. Nah, komplikasi sendiri dibagi menjadi dua. Untuk komplikasi leukemia limfositik akut sendiri, itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu biasanya terjadi karena sel-sel leukemia itu menyerang sistem saraf pusatnya. Kalau sekunder itu karena pengobatan yang dilakukan. Nah, yang pertama di sini, yang primer itu infiltrasi sistem saraf pusat dan koagulasi intravaskular diseminata. Nah, saya masuk yang pertama dulu ke infiltrasi sistem saraf pusat. Nah, infiltrasi sistem saraf pusat ini dimulai saat sel-sel yang bersirkulasi ini dia mengalir di pembuluh darah, dan dia kemudian akan menginvasi jaringan otak di sekitarnya, yang mana hal ini mengakibatkan trombositopeni yang membuat darah sulit mengalami pembekuan sehingga terjadinya pendarahan. Nah, perlu diketahui, anak yang dengan leukemia ini biasanya ditemukan adanya sel blast pada pemeriksaan fungsi lumbar. Dan biasanya itu tidak menunjukkan gejala leukemia. Seperti itu. Sehingga perlu dilakukan pendeteksian dini agar mendapatkan terapi profilaksisnya. Selanjutnya ada koagulasi intravaskular diseminata. Nah, atau disingkat dengan KID. Ini adalah suatu sindrom yang ditandai dengan aktivasi koagulasi intravaskular sistemik berupa pembentukan dan penyebaran deposit fibrin dalam sirkulasi sehingga menimbulkan trombus mikrovaskular dan makrovaskular pada berbagai organ yang mengakibatkan kegagalan multi organ. Nah, aktivasi dari koagulasi ini jika terus berlangsung terus-menerus, dia akan menyebabkan konsumsi faktor pembekuan dan trombosit secara berlebihan, sehingga terjadinya komplikasi yang berat, komplikasi perdarahan yang berat. Nah, kemudian yang ketiga, infeksi. Terus yang keempat ada induksi neurositi, radioterapi induksi komplikasi. Nomor 5 ini merupakan komplikasi sekundernya. Di mana yang pertama infeksi sendiri, ini yang perlu kita ketahui pada pasien yang terkena kanker, tentunya dia akan mengalami imunosupresi. Jika ditambahkan status nutrisi yang buruk, rawat inap yang lama, mukositis, dan lain-lain, ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada pasien. Nah, infeksi ini bisa disebabkan karena adanya jamur, mikobakteri, virus, atau parasit, sehingga menimbulkan gejala berupa peningkatan suhu, sakit kepala, sakit otot, diare, dan kelelahan pada pasien. Nah, kemudian neurotoksitas akibat obat. Nah, neurotoksitas ini sebenarnya ada dua. Itu ada karena meningitis aseptik dan leukosefalopati. Nah, biasanya ini disebabkan karena penggunaan obat-obat bahan alam, misalnya penggunaan obat vincitrisine, obat gulungan agen pengkalkasi, dan juga penggunaan kortikosteroid dan sitosin arabinosida. Nah, selanjutnya radioterapi induksi complication. Nah, ini sebenarnya terjadi karena efek samping dari terapi radiasi, tapi tergantung juga di mana radiasi itu ditunjukkan atau dilakukan seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan kelelahan, perubahan kulit seperti merah, kemerahan, terbakar, terkupas, kemudian adanya rambut rontok, mual dan muntah, penurunan jumlah sel darah, sehingga menyebabkan kelelahan dan sesak nafas dan pendarahan atau memar. Itu pada orang yang trombositopenia. Juga bisa menyebabkan peningkatan risiko infeksi karena adanya penurunan dari jumlah sel darah putih. Seperti itu. Nah, sehingga kita memerlukan tata laksana yang baik. Tata laksana yang baik ini untuk mencegah atau melakukan pengobatan terhadap penyakit dari ALL sendiri. Nah, untuk pengobatannya sendiri kita bisa melakukan tata laksana seperti berikut. Yang pertama, sebelum kita melakukan perawatan, kita distandarkan 4 jenis standar, yakni kemoterapi, terapi radiasi, kemoterapi dengan transplantasi sel induk, dan juga terapi yang ditargetkan. Nah, untuk farmakologi sendiri, ini merupakan tata laksana farmakologi yang tadi saya sebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu merupakan tata laksana farmakologi yang dapat kita lakukan. Yang pertama kemoterapi. Kemoterapi ini adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan pertumbuhan dari sel kanker.
baik dengan membunuh sel atau dengan menghentikannya membelah. Ketika kemoterapi diambil melalui mulut atau disuntikan ke pembuluh darah atau otot, obat ini dia akan masuk ke dalam aliran darah dan mencapai sel-sel kanker di seluruh tubuh. Nah, ini disebut dengan kemoterapi sistemik. Tapi kalau pada anak-anak biasanya digunakan kemoterapi intratekal. Kemudian terapi radiasi. Terapi radiasi di sini adalah pengobatan kanker yang menggunakan sinar X berenergi tinggi atau jenis radiasi lainnya untuk membunuh sel kanker atau mencegahnya tumbuh. Kemudian kemoterapi dengan transplantasi sel induk. Kalau kemoterapi dengan yang kemudian kemoterapi dengan transplantasi sel induk ini pengobatan untuk menggantikan sel-sel pembentukan darah, yaitu sel induk atau sel darah yang belum matang, yang dikeluarkan oleh darah atau sumsum tulang pendonor, dan kemudian dibekukan dan disimpan. Nah, setelah pasien melakukan kemoterapi dan terapi radiasi, sel induk ini yang disimpan itu akan diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya terapi yang ditargetkan. Terapi yang ditargetkan di sini adalah terapi inhibitor tirosin kinase atau TKI, kemudian ada antibodi monoklonal, kemudian terapi inhibitor proteasom. Nah, tapi juga kita bisa melakukan yang pertama itu terapi intrakenal. Di mana kemoterapi intrakenal ini itu obat anti kanker yang disuntikan ke dalam ruang intrakenal yang merupakan ruang yang menampung cairan cerebrospinal. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita melakukan terapi sel tekar. Nah, perawatan ini dia akan mengubah sel T pasien. Sel T ini merupakan sejenis sel sistem kekebalan tubuh yang menyerang protein tertentu pada permukaan sel kanker. Tapi sel T ini akan diambil dari pasien dan reseptor khusus dan ditambahkan di laboratorium. Jadi nanti caranya itu diambil darah dulu dari lengan pasien, kemudian dialirkan ke dalam tabung mesin apresis. Nah, kemudian akan dihilangkan sel darah putih termasuk sel T dan mengirimkan sisa darah kembali ke pasien. Kemudian gen untuk reseptor khusus yang disebut reseptor antigen simetrik ini atau CAR ini dimasukkan ke dalam sel T di laboratorium. Nah, kemudian akan ditumbuhkan, dibiarkan. Kemudian akan dilihat kembali, kemudian diberikan ke pasien melalui infusel CAR yang mampu mengikat antigen pada sel kanker dan membunuh pasien. Nah, untuk farmakologinya ya kita bisa melakukan ADL atau aktivitas of daily living atau aktivitas sehari-hari, aktivitas rutin yang bisa dikerjakan oleh pasien tanpa bantuan orang lain. Kemudian di saat yang cukup, pemberian nutrisi yang adekuat seperti pemberian nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh anak akan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang tepat dan seimbang. Kemudian kita rujuk ke ahli onkologi pediatri. Anak-anak dengan leukemia yang ditemukan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait leukemia limfositik akut ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan lain-lain. Selamat siang.